dan kakinya berwarna putih. Niki wa alaikum bi kulli asqar aghar muhajjal aqwidal aghar qaliana li'anni bu'itsa sariyah fakana awal man ja'a maka soibul asqar. Aku kali seneng niku sing nomor 1 mau jarang sing nopo sing ireng kemerah-merahan terus niki batu niku karo sikile putih. Jadi Nabi sampai nak putus Syria perang sing mimpin jaran ini itu mesti menang. Psikologinya juga ternyata punya Nabi ini punya hadiah yang sangat luar biasa yang apa namanya ya wes itu. Jadi ternyata ilmu binatang pun punya ciri khas. Dan jadi kan mungkin yang suka burung, jadi kan suka apa namanya ayam, suka binatang, ya punya ciri-ciri kayak gini. Tahu yang suka apa yang sulit. Dan ini bisa diceritakan kepada pecinta binatang ini. Loh, ini loh. Berarti kena diciri kalau ini mestinya kayak gini, ini mesti gini. Dan kalau kita yang semacam ini ilmunya bukan ilmu teori, tapi biasanya karena pengalaman. Orang ahli ikan, ahli apa pengalaman itu yang paling mahal. Dan kemudian dibuktikan secara ilmiah. Kalau gini, ya nanti dibuktikan secara ilmiah ada apa? Oh Nabi tidak suka ilmiahnya di ilmu perjalanan, ilmu apa? Ilmu psikologi jalan. Itu biasanya itu mesti ada, mesti disebutkan. Dan bagi mereka saja yang peternakan bisa ambil ini jarang-jarang sih disenangikan dengan Nabi, jarang-jarang yang tidak suka itu. Ada apa? Ilmu psikologinya, ilmu ini ditemukan. Nah itu buktikan. Betul apa dasar ilmiah? Betul nggak budaya kita ini? Yo, kita tidak bisa buktikan kecuali orang-orang yang tahu keilmuan itu. Kemudian sudah selesai nih. Ini aliyahnya Nabi yang kaitannya dengan binatang. Beda lagi ini. Wakanya sallallahu alaihi wasallam kita sa'idal mimbar sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di atas mimbar mesti diawali dengan salam. Makanya tapi kita lihat ini juga berbeda-beda ya. Ada yang apa kalau adat ada yang pakai salam. Diawali dengan salam, akhirnya tidak, ada kadang tidak langsung bismillah, terakhir dengan salam. Tapi kalau yang konteks hadis ini, Nabi kalau nanti mimbar ada salam. Dan apa namanya orang katanya kalau dalam bait sebelumnya itu kita pernah baca itu, kalau orang tidak salam tidak boleh didengar. Makanya saya juga pernah diuji sama almarhum Habib Husain Alatas itu saya pernah diuji ceramah yang awal-awal saya ngaji. Di Dongkal acara maulid yang isi saya ada Habib Husain Alatas almarhum itu saya lupa salamnya ya karena mungkin pemula masih pertama kali kita awal-awal ngaji jadi groginya lebih banyak daripada sehingga ya ada orang berdua itu apa namanya berpetan lalai kabeh dan itu langsung alhamdulillah dan begitu saya nggak pakai salam alhamdulillah Habib Husain itu berdiri dari sini lari ke sana dari sana ke sana terus mukul. Nah sini air tambah kacau lagi. Ngomongnya tambah orang bener, tambah nggak karuan. Tambah sudah di depannya banyak orang tua, posisi baru pertama ngaji, ya kan? Habis itu orang tuanya berdiri dari sana ke sana, tapi nggak ngomong terus mukul. Barang harus ngomong adalah kira-kira mukul 5 jam, merek ini aku. Loh, bisiki ya Habib, mohon dulu salam dingin. Ini guru salam, itu orang pada ngomong nah. Lalu kan keder, harus ngaji. Ya kalau pengajian gini masih mending ceramah. Maulid tuh, akhirnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngaji, sudah ngomong kita tidur seberapa jam, baru assalamualaikum. Ya, buyut kafe. Tapi itu namanya tes. Dulu itu kayak gitu. Kalau orang ya bayangkan loh ya itu tapi ya jadi pengalaman jadi ya pengalaman seorang santri loh ngomong loh begini sana baru assalamualaikum loh udah ngomong seberapa jam assalamualaikum hilang apa yang diomongkan hilang semua akhirnya bilang ngomongnya assalamualaikum tutup ya itu
Ya, kemudian berikutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba qala amma ba'du. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi idza khataba nalikane ceramah sapa kanjeng Nabi khutbah. Qala dawu sapa kanjeng Nabi amma ba'du. Alhamdulillah nahmaduhu wa sudah mesti amma ba'du. Amma ba'du lan anapun sakwise. Setelah itu amma ba'du itu artinya kemudian setelah itu setelah hamdalah sholawat maka seterusnya amma ba'du dan seterusnya. Artinya amma ba'du itu dan seterusnya. Amma ba'du itu artinya dan seterusnya. Adapun setelahnya, jadi setelah kita baca hamdalah, setelah kita baca sholawat, maka setelahnya bahasa amma ba'du. Dan amma ba'du adalah merupakan redaksi langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi idza khataba nalikane khutbah. Ya kami itu nyandar sapa kanjeng Nabi ala anjatin ing akase kayu pang, kayu cilik. Au asal asal itu lauka. Wal anza itu maknanya nopo al asad sohira itu tongkat sing cilik sing gagah. Makanya ada bukan riwayat ketika hari Jumat ono pang nangis koyo nangis. Ini mukjizatnya Nabi. Nangis didengar oleh yang di masjid. Itu orang nangis sopo boleh orang berjanji boleh dari Nabi itu sing nangis itu gagang anazah ini biasa dijemput Nabi khutbah. Rupanya di sahabat jadi anazah sing anyar. Anazah ini pun nangis mergo dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh geger mawon menyakinkan geger wonten dimek karo kanjeng Nabi iku wangi liyane padha wangina kalah wangi dhewe. Nah ini tongkat ini tongkat itu gagang itu nangis mergo dijemput Nabi Muhammad sallallahu. Nah ini kita kadang yakin dengan barokah, yakin dengan namanya dengan barokah dengan asar lapor itu. Jadi yang namanya tongkat biasa dipegang Nabi, ya enggak dipegang Nabi itu Nabi. Makanya kadang barang peninggalan itu harus dijaga. Oh ini ada batu, ini sejadah batu, ini dia gunanya sih bocor lari itu karena nangis. Memang kelak di akhirat yang seni orang kalau sholat posisi sholat duduk jangan berubah di situ. Jumatan kalau Jumatan di mana di situ? Kamu biasakan istiqomah ambil tempat selalu di situ. Karena apa? Tempat besok menyaksikan. Ada yang mengatakan rubah-rubah supaya menyaksikan banyak, ya ada. Jadi semakin banyak semakin makanya sholat tidak karena kelak itu menyaksikan. Tapi asal tempatnya itu juga punya lapan. Quran ada punya apa punya orang tua dulu. Nah ini karena itu tadi contohnya adalah batang. Dulu dipegang Nabi untuk selalu pidato. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lepas maka menangis dan menjadi artinya hidup. Dan itu adalah merupakan mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam la yaqutu maridan illa bi salas. Wa kana lalu sapa kanjeng Nabi la yaqutu orang niki sapa kanjeng Nabi maridan wong kang sakit. Jadi Nabi tidak menjenguk orang sahabatnya yang sakit illa ba'da salas kecuali setelah 3 hari dia sakit. Itu jadi 1 hari nggak kelihatan masih 3 hari, 2 hari tidak kelihatan. Kalau 3 hari baru posisinya adalah setelah 3 layar 3 malam kan. Jadi itu merupakan ini musafir 3 hari 3 malam. Orang bepergian 3 malam boleh gosok, boleh iftar. Dan orang menjenguk orang sakit adalah setelah 3 hari. Ila ba'da. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yudhiful khasma illa ini saya sangat. Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi la yudhifu orang gelem ditakuni al khasma orang yang berdekar, orang yang masih tidak akul. Illa wa qadru ma'hu kecuali wong sing dimusuhi niku digandeng sisa ora.
Perlu. Kalau Mas Agus sama Mas Fahri lagi orator, ditemu dengan jenengan itu orang gelem. Mono sama tamu. Kayak kowe iki orator, mau kayak ini sisa digandeng. Ada apa? Nabi tidak mau mendengar sepihak. Nabi tidak mau mendengar sepihak. Kalau yang datang ini nanti ngomongnya ini. Yang datang ini ngomongnya ini. Tapi kalau duanya di hadapannya selesai clear mas. Dan ini sangat luar biasa. Dan ini akhlak daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi la yudhiful khasmah. Nabi itu tidak didatangi seorang diri. Nabi itu tidak ditemui oleh orang yang sedang bertengkar, orang yang masih berselisih, ila wasul kecuali wong sing tukaran itu datang bersamanya. Itu akhlak daripada bagaimana psikologinya Nabi Muhammad SAW. Tidak malah membakar. Makanya orang menyampurkan orang bertengkar itu pahalanya lebih afdal dari 30 haji yang mabrur. Jadi 30 haji mabrur sama orang yang menyampurkan itu pahalanya begini. Pahalanya besar sekali. Bagaimana orang bertengkar? Boyo dosanya yo. Bagaimana besarnya? Ini dipanasi ini. Apalagi rumah tangga. Bicaranya jalan wadon gitu. Wah, itu lebih parah lagi. Ini merupakan perbuatan daripada iblis dan setan. Nabi kalau ditanya orang yang masih bermasalah tidak mau, pasti selalu mengajak orang yang berseru itu datang. Intinya apa yang carinya? Nabi tidak mau satu menghibah. Mesti ngerasani. Yang kedua, Nabi tidak mau mendengarkan sesuatu dari sebelah pihak, tidak mau. Beliau ingin mendengarkan dari dua belah pihak. Ketika mendengar dari dua belah pihak, maka di situ akan clear. Tidak, oke ngomong kayak gini, lagi sini, orang bisa memutuskan. Ini ngomong A, ini ngomong B, akhirnya mana yang jujur nggak bisa. Ketika dua-duanya itu ngomong, maka akan clear dan itu akan benar. Makanya ini yang sangat luar biasa dan ini bisa disampaikan dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah di dalam kemasyarakatan. Tidak mau. Wakana sudah kalian Nabi yang lain. Yang unik lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil hadiyah silaka bainan nas. Wa kana menusukkan Nabi yaqulu perintahkan ya sokokannya Nabi masih sahabatnya keluarganya bil hadiyah lawan hadiah. Jadi cara memberi hadiah bil hadiah. Orang suka mengasih orang itu perintah Nabi. Ojo dari wong sing penting. Silaka bainas hadiah itu adalah menyambung kekerapan silaturahim orang. Dulu saya di rumah tangga saya di Kauman, tidak ada orang Kauman dulu ada. Itu seringnya kirim-kiriman. Terus yang Anda tahu yang dikirimnya apa? Jangan. Kalau Ramadan ini saksinya kakak saya. Itu kalau Ramadan sore itu jam 5 terus si keke kirim sana masak apa? Masakan banyak, mobil ke sebelahnya itu ada orang tuanya. Nanti dari sana kasih lagi. Jadi orang bisa. Itu kan menunjukkan bahwa di dalam masyarakat itu harmonis, tidak individual seperti di perumahan. Lo bayungku. Tapi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya perlu perintahkan bil hadiah. Bagaimana? Karena hadiah adalah tanda kasih sayang. Sila untuk hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini mohon dilakukan. Hadiah, jangan sedekah, jangan itu apa, jangan sedekah, jangan zakat, jangan hadiah. Hadiahnya bagaimana? Tidak mesti kepada teman. Apa ada? Oh merasa saya kok bajunya kok seperti Nabi kalau beli baju baru, yang lama buang. Ada mesti kayak gitu. Jangan disimpan terus, gak pernah dipakai. Berikan yang lain. Bungkus yang bagus dihadiahkan. Orang yang sudah nggak pakai, gak usah disimpan. Diberikan hadiah orang yang seterapanya di bawahnya, dia akan senang. Peci yang sama baju baru, nanti yang bekas itu diberikan orang. Dan Nabi itu menghadiahkan. Syukur kalau Nabi nggak bisa, Nabi pakai baju dipuji diberikan. Kita nggak akan mungkin yang kayak gitu. Dia mau bilang teman, oh ya, ngajarnya bisa dibangunkannya orang Islam. Iya,
kecuali saya bisa aku pengen Indonesia ya tak kayak gitu loh. Nah itu, tapi ada orang kayak gitu, ada orang jualnya gitu. Jadi jalan ya ada manusia gitu ya, manusia malaikat, manusia dewa, nggak bisa ya. Kita ya lumrah, yang penting kita dalam batasan yang sedalam itu. Apalagi orang yang pendidikan, repot. Orang pendidikan itu, kok medit teman, dijalui kok wis sama sekali. Itu bahaya. Dan dia kita akan jauh dari rahmat barokah dari Allah Taala. Nanti yang ada musibah. Orang yang gitu tidak apa ya? Musibah. Dan tidak ada anaknya orang medit, anaknya dari soleh, tidak ada urusannya. Ini saya keras. Tidak ada anaknya orang medit, anaknya dari orang itu tidak ada. Anda lihat di boxing sugi medit tidak ada. Lihat di masyarakat. Lihat orang di masyarakat ada. Nah, rata-rata pasti orang yang longan pasti namanya jadi. Itu subhanallah. Anda lihat kalau di masyarakat kan tidak ada. Anda lihat, luar biasa. Jadi umpamanya jadi pintar pun orang benar. Umpamanya kepokso jadi mau pintar, ngaji mondok, tapi kok ruwet. Tidak di masyarakat tidak. Makanya, tapi orang yang ini, itu Allah Taala berikan keberkahan di sini. Makanya Nabi SAW ini dalam konteks ini adalah ya'muru bil hadiyah. Bagaimana? Gunanya Pak, silah bainan. Jadi menyambungkan silaturahmi dengan hadiah. Ya itu mampunya, gak usah ada perpikiran yang ya kemudian aku karena aku gawe ini ya kalau aku beli sarung kakak ini ya itu kayak misalnya apa kayak di pasar jualan rokok ya kalau menikmati rokok kakak ini itu maksudnya gitu dengan dia silaturahmi nyambung aku apa yang gawe ini ya aku gawe duit tok, ya kita sisihkan belikan apa untuk teman saya dekat itu. Lihat kok itu pencinya kurang bagus, biarlah kita kayak ini. Jadi nyambung. Jadi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah hadiah Nabi yang dan ini kan luar biasa keratan mahabbahnya, solidnya, luar biasa Nabi itu didikannya luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi qadil marajih. Marajih ini bakalan mana sapa kanjeng Nabi yang memerintahkan bikotri itu memotong marajih itu bimbang. Marajih itu tadabur. Marajih itu tujuan itu kayak geongan itu kan kokoh terus kanan. Jadi Nabi itu tidak suka orang yang orang yang tidak punya pendirian yang pelin-pelan. Adalah yang muru bikotil marajih. Pelin-pelan mengangkat orang. Hitungikan jadi mangkat orang. Ini bisa dibangun prinsip ayat sudah tidak ojo jangan iya tapi Bang AA prinsip Nabi SAW tidak suka orang yang prinsip karena orang medeni sih orang yang tidak punya prinsip medeni bolak-balik dan itu jadinya fitnah akhirnya jadi ribut jadi masalah. Makanya prinsip pandu-pandu ya orang-orang iya dua iya ojo biye tapi orang itu bahaya. Ini boten iya bisa enggak mangke bahaya. Nabi tidak suka. Yang buruk bikotil araji. Nabi perintahkan supaya memotong kebimbangan. Artinya kepimplanan enggak jelasan. Prinsip satu A B merah. Dia adalah merupakan hadiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadis surah. Sahabat surah biasa. Ono riwayat kita cuci. Bahkan sopokannya Nabi yuhibbu demen sopokannya Nabi hadis surah ini surat ini. Surat apa? Sabbi isma rabbikal a'la. Nabi senang. Pagi-pagi senang ini sering dibaca. Berarti punya sil, punya makna, punya arti. Ya, kalau kita sholat baca sabbi isma harus apa? Karena Nabi senang. Ini kan maksudnya itu. Sedih Allah. Yang jelas, kalau sholat isya sama istri sama bapak, sama istri sama anak baca sabbi isma rabbikal a'la. Karena Nabi senang.
Kalau senang hafal, kalau dirinya nggak hafal, anaknya suruh hafal. Kalau nggak hafal, ya dibaca. Kalau nggak bisa ngimamin itu, dibaca aja, sering dibaca. Karena Nabi senang. Ada riwayat bahwa Nabi senang surat Sabis, dibaca surat itu. Kemudian dilihat artinya, dipelajari. Lo kowe kok seneng kowe? Lah yo kan Nabi itu bener. Datang bukti dari kita ini. Bahkan salah-salah yo ibu hadis. Yo banyak dengan orang. Yo tapi dari cuma enggak tahu di sini ada riwayat bahwa Nabi itu suka dengan surat Sabis Marobikal. Ini monggo ini kan hadiah Nabi yang lain yang putih, mulai penjara, bertamu, terus hadiah dan diinginkan. Kemudian berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahus wala sadaqah wa yanha 'anil masalah. Wa kana lan sopokan Nabi yahus anjurakan sopokan Nabi ala sadaqah dan sedekah wa yanha 'anil masalah, melarang sopokan Nabi 'anil masalah saking ngebis, memerintahkan untuk sedekah, istilah memberi bukan meminta. Jadi maknanya bisa luas. Ini saya sangat jelas. Dan ini artinya Nabi ini sebenarnya apa? Intinya sebenarnya bukan. Nabi sudah orang yang produktif, tidak konsumtif. Mana itu? Ini makna arsitekturalnya. Nabi SAW menganjurkan untuk banyak sedekah dan melarang untuk meminta. Artinya Nabi itu suka orang yang produktif, tidak suka orang yang konsumtif. Tapi beda orang yang konsumtif karena haknya, anak haknya dia konsumtif, istri haknya dia konsumtif. Tapi kalau di dalam bermasyarakat adalah bagaimana kita produktif. Karena dengan produktif kita bisa memberi. Tapi kalau kita tidak produktif, kita pasif, akhirnya kita adalah apa? Artinya kita masalahnya kita minta. Makanya kuatkan ekonomi karena ini adalah karena Nabi SAW menganjurkan untuk sedekah dan melarang untuk meminta. Makna tersiratnya adalah Nabi SAW mengajarkan untuk produktif dan melarang untuk konsumtif. Budayakan produktif dan tinggalkan budaya konsumtif. Nah, kita kan aneh. Kalau pemerintah juga kita mengkritisi yang dibangun tempat wisata untuk duit. Mestinya kan dibangun bagaimana lahan pekerjaan yang orang bisa mendatangkan pekerjaan dengan duit yang banyak. Tempat wisata wah, di desa-desa itu di sini buang duit, di sini buang duit, iya kan? Mestinya kan lapangan kerja yang kita bisa menghasilkan uang produktif. Ya, wakana sallallahu alaihi wasallam yazkuru. Ini menarik lagi. Ini hadiah. Beda yang belum kalau kemarin itu kan berjudul, kalau ini hadiah yang bermacam-macam yang tidak ada sebelumnya. Wakana sallallahu alaihi wasallam yazkuru idza bilailah min fil amr min al-umur muslimin. Wakana Allah subhanahu wa ta'ala pernah yazkur bergadang. Di bergadang itu melalui Nabi yang bergadang dari kita diri. Kan putih tidak Abu Bakar Siddiq dalamnya Sayyidina Abu Bakar alaihi sami fil amri min umur muslim mergo bahas rembuk pikirakan urusannya wong muslim. Jadi di mana rapat tersebut iki urusan melek sewengi ana dalil lho iki lho kan iki lho bawa bocor kan Nabi yo benar. Tapi belum itu meleknya bukan. Jadi orang bergadang dia bicara yasmur itu bergadang melakoni alailah suntuk. Kalau beda kalau di rumah bukan bergadang. Kalau di rumah itu kita tidur. Kalau Nabi kan konsepnya tidur awal, iya kan? Tidurnya lebih awal jam 10, jam 2-3 bangun, jam 2 bangun, kemudian jam 3 tidur lagi. Sebelum subuh adalah bangun. Itu lihat konteksnya kalau Nabi ya, pernah saya jelaskan. Kalau Nabi itu tidurnya awal, jam 10, jam 2 bangun, jam 3 sebelum itu tidur lagi. Dan kalau Nabi SAW melakukan hubungan suami istri itu di tidur yang kedua, bukan tidur yang pertama. Dan ini orang yang tidak paham. Kalau tidur yang kedua adalah saat tidur yang baik, jadi sangat luar biasa. Tapi sebelum imsak sudah bangun.
Cuma ini orang membiasakan sama dengan orang menyusui. Orang menyusui itu yang baik setelah menyusui bismillah dan kondisi wudu. Kalau ingin anaknya hebat, tapi kan mau bisa, ya itu tergantung hanya diri Anda. Dan ini sulit. Dan Nabi SAW itu beda, itu konteks itu bukan konteks apa namanya? Bukan konteks ini, bukan konteks tidak tidur ya. Orang mungkin melek malam beribadah, dia tidak tidur, kayak ada tertentu haliahnya. Wali itu di antara tanda wali itu banyak di antaranya dia tahan telit. Gak makan seminggu 3 hari kuat, hanya air kuat, makan seadanya kuat. Itu cirinya itu. Kemudian yang kedua adalah tidak tidur malam, tidurnya siang. Jadi malam minggu awali. Ya, contohnya kayak Lutfi itu karena tidur malam keluarga kawanan. Jadi nggak ada di sana itu. Di sana itu siang justru seperti apalagi Ramadan. Hari biasa itu kaminya sampai malam. Belum dari jam 5, jam 4 mulai kami. Nanti sampai subuh pagi baru, dan beliau nggak seperti kita. Kalau kita mulai kan pada subuh jul. Enggak, beliau tidak. Dia tidurnya jam 8, jam 9 baru tidur. Bangun jam 2. Itu. Karena apa? Ingat, untuk mereka yang suka melek, fadilahnya menghidupkan ba'da subuh sampai matahari terbit itu lebih afdal daripada malam melek. Ini penting. Sirnya, kadang orang nggak paham. Sirnya melek bumi sama sirnya menghidupkan ba'da subuh sampai isra lebih besar sirnya menghidupkan ba'da subuh sampai isra daripada malam melek ibadah. Makanya bagi pemelek itu orang yang suka melek malam, ya, orang yang suka melek malam, ya kan, malamnya beribadah, tolong jangan itu kecuali setelah matahari terbit, kecuali kepaksa. Tapi kalau Anda malamnya beribadah, pada subuhnya tidur, Anda menghilangkan ini pada subuh. Pada subuh itu lebih dasar daripada malam hari. Sampai matahari keluar, sholat isra, sholat duha, istikharah, baru Anda tidur. Nah itu yang hebatnya di situ. Tapi kan orang nggak tahu, orang nggak paham. Nah itulah yang harus dipahami. Nah ini kembali sini bergadang, tapi nggak pernah. Tapi bergadangnya bukan nonton TV apa bergadangnya. Tapi bergadangnya Nabi di sini adalah fi amri min umuril muslimin, ngurusi daripada kaitannya dengan kaum muslimin. Misalnya yasmur tidak berkalimat yasmur tidak Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergadang semalam di rumah Rasulullah. Jadi bergadang berdalil ini tidak hanya ini, tapi bergadang positif ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, jadi kaitannya ini sore malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujizu ru'ya hasanah. Wa kana lamun sapa kanjeng Nabi yujibu ngagumi. Yujibu niku maksud kanjeng Nabi itu demen marang ru'ya hasanah, niku marang impen ingkang sae. Nabi itu suka dengan mimpi yang bagus, mimpi indah. Sebaliknya, ya, mimpi buruk itu setan. Makanya mimpi ini luar biasa. Makanya Nabi itu kalau sudah sama santrinya pagi, mesti ditanyai ada yang mimpi apa semalam, mesti ditanyai. Gue mau mimpi jowo. Karena dan orang para arifin akhir zaman tidak ada wahyu, itu orang soleh mesti mencari. Ada yang mimpi itu isyarat ahlilah, kelas gusdur, kelas ahli itu mencari. Ada nggak salah, tapi orang-orang tertentu dia tahu, dia punya nyari orang ahli. Oh bisa ngomong, dia dikasih makan, sarankan, oh iya pas. Karena ahlilah itu, makanya caranya bahasa gusdur itu dia ilahikan, berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah yujibu ajaba yujibu itu di dekakuni bui dari Nabi. Apa arwah ya sedina ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya. Dan orang tidak akan mimpi bagus kecuali saya
Dan kalau mimpi bagus diceritakan, kalau mimpi tidak bagus sebaiknya tidak diceritakan. Tapi apa? Diludahi belah kiri, kemudian sedekah paginya. Kan ini ajaran ini loh. Anda kalau mimpi yang buruk, kan mimpi elek, dikutangi, dijoni, ya dijoni ke kiri. Ini bukan dijubek tapi maksudnya kurang. Intinya bukan itu. Intinya dicari itu caranya protes ini. Terus nomor ini sedekah. Sedekah itu mau 10.000, nak mau miskin 5.000, sedekah. Oh, kalau mimpi bagus, kalau tidak menjadi fitnah, diceritakan dan itu sunnah. Kalau mengatakan. Mimpi mau mimpi mati, biasanya pada umur. Mimpi untuk tunggal berarti harus simpan mati. Itu kan isyarat-isyarat berangkat, ya. On. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul lan rasulullah Nabi Dawud di antara doanya istadda azmatu Gusti iki pun kritis azmatu kritis parah. Tabarkan fariji mungkin ini kritis bisa. Jadi Nabi DP yo dihadapkan masalah. Ketika dihadapkan masalah, nyuwun marang Allah Taala, semoga Allah Taala